Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my students. How are you today? I hope you all in a good condition. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Okay, before we start to study, don't forget to pray ya. Sebelum mulai pelajaran jangan lupa untuk berdoa. And last week we have learned about giving suggestion. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai memberikan saran ya dalam bahasa Inggris. Oke, pada minggu ini kita akan belajar nih, kita buka dulu catatannya ya. Nah, seperti biasa, dibuat tanggal, bulan, dan tahunnya, kemudian pertemuan keberapa, kemudian materinya kita masih ada di chapter 3, we know what to do, kemudian submaterinya adalah to state rules and obligations, menyatakan aturan dan kewajiban, oke? Nah, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu merancang teks, transaksional lisan dan tulis sederhana terkait ungkapan, menyatakan aturan dan kewajiban, serta dapat mengkomunikasikan dengan baik, benar, percaya diri dan santun dengan mencapai nilai KKM 69. Baik. Selanjutnya kita bahas dulu apa itu pengertian rules and obligation sebelum kita masuk kepada contoh yang ada di buku paket ya. Pengertiannya adalah sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kewajiban atau aturan. Kita dapat menggunakan kata must atau must not. Must berarti harus dan must not berarti dilarang. Kamu dapat melihat contoh kalimat rules and obligation pada buku paket When English Rings a Bell halaman 40 sampai 41. Nah, di sini ada struktur obligationsnya ya. Subject plus must plus verb one. Contohnya we must wear a uniform. Ya. Kemudian ada contoh yang kedua, subject plus must be plus adjective. We must be honest. Kita harus jujur ya. Oke, sekarang kita ke buku paket biar kita lihat contohnya. Nah, di sini ada sebuah teks di halaman 40. Teks ini di sini adalah mengenai tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan seorang siswa ketika ada di sekolah ya. Mulai dari seragam, kemudian yang kedua peraturan ketika datang ke sekolah, kemudian peraturan untuk di ruangan kelas. Nah, ini juga sikap ketika di dalam kelas. Oke, mari kita lihat teks yang pertama. Saya baca ya seperti biasa. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. Nah, harus berarti kan itu aturannya harus dipakai seragam yang ditentukan sekolah setiap hari. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai hari Kamis, kita harus memakai baju batik. The girls must wear a black skirt. Anak perempuan harus memakai rok hitam. And the boys must wear a pair of black pants. Dan anak laki-laki harus memakai sepasang celana hitam. Jadi bajunya atas batik, bawahnya rok untuk cewek dan cowoknya pakai celana ya. Itu peraturannya. On Friday we must wear the school uniform. Pada hari Jumat kita harus memakai pakaian pramuka. We must wear proper shoes. Kita harus memakai sepatu yang sesuai. Ya, biasanya kalau sekolah sepatunya hitam ya. We must not wear sandals. Kita dilarang memakai sandal, a t-shirt, kaos, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Atau memakai pakaian santai di setiap tempat dan waktu selama pembelajaran berlangsung ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh, di sini ada yang boleh dan tidak boleh, yang harus dan dilarang ya, yang harus dan dilarang ketika berada di lingkungan sekolah. Ini mengenai peraturan pakaian ya. Jadi setiap Senin itu memakai batik shirt, setiap Jumat memakai pakaian School uniform, pakaian pramuka, dan yang tidak boleh itu, yang dilarang itu tidak boleh memakai sandal, kaos, dan pakaian santai ya.
Oke, kita lihat yang kedua. Nah, ini peraturan, coba saya baca dulu ya. We must not be late to school. Kita dilarang terlambat datang ke sekolah. We must come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu ke dalam kelas dan ke upacara bendera. If we are late, jika kita terlambat, we must wait outside the gate. Kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until the security guard gives us permission. Kita dilarang masuk sampai penjaga gerbang memberikan izin. We must sign the paper before we come to class. Kita harus menandatangani sebuah kertas sebelum kita masuk ke kelas. Itu kalau terlambat ya. If we cannot come on time for any reason, jika kita tidak dapat hadir tepat waktu untuk sebuah alasan, we must hand in a notice from our parents to the principal. Kita harus membawa sebuah surat pemberitahuan ya dari orang tua untuk diberikan kepada kepala sekolah. Nah, ini teks yang kedua ini adalah peraturan kehadiran kita di sekolah. Kita harus tidak boleh terlambat, kita harus tepat waktu datang ke kelas dan ke upacara bendera. Nah, di sini ada must yang harus dan must not yang dilarang ya. Oke, mari kita lihat lagi yang ketiga teksnya. We can learn well if the classroom is clean and tidy. Kita dapat belajar dengan baik jika ruangan kelas bersih dan rapi. So, jadi we must keep our classroom clean and tidy. Kita harus menjaga ruangan kelas kita bersih dan rapi. We must not litter. Kita dilarang membuang sampah. We must put the garbage in the garbage bin. Kita harus meletakkan sampah di tong sampah. We must not write or draw anything on the desk and on the walls. Kita dilarang menulis atau menggambar sesuatu di meja dan di dinding. We must sweep the floor. Kita harus menyapu lantai and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita harus melap meja guru dan rak setiap hari. Oke, ini peraturan yang ada untuk ruangan kelas, peraturan tentang kebersihan kelas ya. Keadaan dan situasi kelas itu harus bersih, tidak boleh ada sampah, harus rapi. Di sini ada must not ya, yang harus dan dilarang. Kemudian teks selanjutnya, coba ini tentang apa ya? Saya baca kembali. We can learn if the class is not noisy. Kita dapat belajar jika kelas tidak ribut. My friends and I know very well that we must not be noisy. Teman-teman dan saya tahu dengan baik bahwa kita dilarang untuk ribut. We must respect our friends who are working seriously. Kita harus menghormati teman kita yang bekerja dengan serius. We must not chat and talk very loudly in class. Kita dilarang untuk bercerita dan berbicara kuat di dalam kelas. We must keep our voice low. Kita harus menjaga suara kita tetap rendah, tidak boleh berisik ya. We must not play around. Kita dilarang untuk bermain di sekitar ketika kita belajar. We must work at our desk most of the time. Kita harus bekerja di meja kita lebih banyak ya. Lebih banyak kita di meja kita, jangan keliling-keliling ke sana kemari. Oke. Nah, ini peraturan yang terakhir ini adalah tentang suasana kelas. Kita harus tetap menjaga agar kelas itu bisa dapat tenang ya selama pembelajaran berlangsung. Jadi, saya rasa dimanapun sekolah pasti punya peraturan masing-masing dan itu hampir mirip ya, hampir sama. Untuk menjaga disiplin pasti sekolah kita ada menggunakan, kalian belum pernah masuk ya menggunakan seragam ya nak. Oke. Jadi ini
Ya, waktu SD juga seperti ini, pasti pakai seragam. Senin sampai Kamis mungkin seragam merah putih, mungkin hari Jumat seragam olahraga atau seragam pramuka. Nah, kemudian juga kalau ke sekolah, di mana-mana sekolah pasti tidak boleh terlambat ya. Harus permisi kalau terlambat. Kemudian ini juga harus menjaga kebersihan, dan yang yang terakhir harus menjaga ketertiban kelas, nggak boleh mengganggu teman ya. Oke, nah kembali kita ke buku catatan. Nah itulah tadi kalimat-kalimat. Nah sesuai nggak itu dengan struktur obligations? Nah coba kita lihat kembali ya. Oke, yang pertama coba, we must wear a uniform. Nah we di sini subjek, must ini tadi, kemudian ditambah verb one, wear, ya sesuai ya. Yang di sini sesuai. Oke. Coba kamu ulang-ulang baca dan lihat sesuai nggak dengan rumusnya. Baiklah, kita kembali untuk menghemat waktu. Kita kembali ke catatan. Kemudian di sini ada assignments. Tugas untukmu yang pertama adalah you will state the rules and obligation at your home. Coba tuliskan peraturan seperti tadi tapi dia peraturan yang ada di rumahmu. Apa itu? Misalnya tidur harus jam berapa, bangun harus jam berapa, makan harus sama atau tidak ya, apakah baju pulang sekolah harus digantung atau tidak. Nah itu buat you will state the rules and obligation at your home. Jadi peraturan yang ada di rumahmu kamu buat seperti tadi, gak usah panjang-panjang ya nak. Satu ini aja, nah satu seperti ini aja ya. Oke, kemudian number 2, complete the sentences using must or mustn't. Loh, must not itu bisa disingkat jadi mustn't ya. And a verb from the list below. Ini kayak yang tugas shouldn't kemarin ya. The first one has been done for you. Nomor 1 sudah dicontohkan. Nah, jadi kamu cari dia menggunakan kata must atau mustn't ya di sini. Kemudian combine dengan kata-kata yang ada di box ini. Oke. Saya rasa kamu sudah mengerti karena kita sudah pernah mengerjakan seperti ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, I think that's all for today, for this week ya. If you have any questions, please ask me in my WhatsApp number ya. Jika ada pertanyaan dan yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan melalui WhatsApp pribadi saya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum, terima kasih, goodbye.